Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Mudik Lebaran 2026 ke Sumatera Barat kurang lengkap jika tidak melewati 4 jalan-jalan indah di dunia. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Buat kamu yang nanti mudik Lebaran 2026 ke Sumatera Barat, jangan lupa untuk melewati beberapa jalan indah yang instagramable ini. Sumatera Barat memang terkenal akan keindahan alamnya, menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi para pelancong yang gemar menjelajahi destinasi wisata yang memukau. Di antara keunikan dan pesonanya, terdapat jaringan jalan yang tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadi destinasi wisata tersendiri. 1. Jalan Lurus Koto Gadang. Jalan Lurus Koto Gadang, yang berada di Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam. Jalan ini menghadirkan panorama spektakuler Gunung Singgalang dan sawah terasering yang memikat. Dikelilingi oleh pohon pinus yang mempercantik sepanjang jalannya. Tempat ini juga merupakan tempat kelahiran beberapa pahlawan bangsa seperti Haji Agus Salim dan Rohana Kudus. Jalan ini mempersembahkan panorama spektakuler Gunung Singgalang. Ketika matahari terbit, sinar hangatnya menyapa puncak gunung, menciptakan pemandangan yang memukau. Keindahan alam ini memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan, membiarkan pengunjung merasakan keajaiban alam secara langsung. Langit biru yang luas bersama dengan sawah yang tertata rapi menciptakan lanskap yang memesona. Suasana pedesaan yang tenang memberikan kesempatan bagi toppers untuk bersantai dan merasakan kedamaian alam. Tidak hanya itu, jalan ini juga dihiasi oleh deretan pohon pinus yang menambahkan kehijauan alam. Pepohonan ini memberikan bayangan sejuk yang menyegarkan selama perjalanan, menciptakan suasana yang cocok untuk beristirahat dan menikmati keindahan sekitar. Saat senja tiba, cahaya temara matahari menciptakan pemandangan yang memukau melalui dedaunan pinus. Agar dapat menikmati keindahan Jalan Lurus Koto Gadang secara maksimal, disarankan untuk menjelajahinya pada pagi atau sore hari. Pagi hari memberikan pengalaman matahari terbit yang mengagumkan, sementara senja membawa nuansa romantis yang memikat hati. Jalan Lurus Koto Gadang di Kenagarian Koto Gadang adalah tempat di mana keindahan alam Sumatera Barat dapat dirasakan secara menyeluruh. Dengan Gunung Singgalang sebagai latar belakang yang megah, pesawahan terasering, dan hamparan pohon pinus yang menyejukkan, setiap langkah di jalan ini membawa pesona alam yang memukau. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi keajaiban alam ini dan membiarkan diri toppers terpesona oleh keindahan Sumatera Barat. 2. Jalan Kelok Ampek Puluah Ampek. Jalan Kelok Ampek Puluah Ampek di Kabupaten Agam menawarkan pemandangan menakjubkan Danau Maninjau dari ketinggian. Dengan 44 belokan yang dramatis, jalan ini menjadi salah satu yang terindah di Indonesia. Waktu tempuh yang singkat dari Kota Padang membuatnya semakin menarik untuk dinikmati. Kelok Ampek Puluah Ampek adalah suatu jalanan baklo keloknan tadapek di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelok 44 dimulai di Sabala Atehnyo dari Bukit Tinggi. Nan kudian sapanjang 10 km baklo kelok melalui tanah babukik-bukik nan samakin menurun menuju ke alambah Danau Maninjau di Sabalah bawahnya. Kelok 44 ko iyo bana bajumlah Ampek Puluah Ampek keloknyo. Satyo kelokan patah bana keloknyo, jo masiang-masiang banomornan baurutan. Sapanjang jalan dari Bukit Tinggi menuju Danau Maninjau, urang-urang palancuang bahaso Indonesia turis ke amancalia pamandangan nan rancak bana barupo sawah-sawah nan babantua terasering, pincuran-pincuran aya dari sungai nan batingkek-tingkek, sarato hijaunya deretan Bukit Barisan. Kelok 44 marupoan pairik paratian ikon dalam patandiangan Kartangin Tanah Motur de Singkarak. Kasawan Kelok 44 juga salah satu bagian dari kekayaan kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau. Jalur itu menghubungkan kota Bukit Tinggi menuju Danau Maninjau dan Lubuk Basung ibu kota Kabupaten Agam.
Jalur itu juga bisa menembus jalur pantai Sumatera Barat yang mengakses ke Kabupaten Pasaman Barat ke arah barat dan Pariaman dan Kota Padang ke arah selatannya. Namun ujian sesungguhnya untuk keterampilan berkendaraan, mempersiapkan kendaraan, menguji kesabaran, berstrategi hingga menikmati panorama indah Danau Maninjau. Semua teramu saat melintas di jalur itu, baik saat menanjak dari arah Danau Maninjau menuju Bukit Tinggi atau saat melintas turun dari Bukit Tinggi ke arah Danau Maninjau. Kendaraan dari kedua arah sama-sama harus menguasai teknik dan berstrategi saat memasuki kelokan yang melipat 360 derajat. Pengendara bisa menghitung kelokan, berapa kelokan yang sudah dilintasi dan seterusnya. Angka kelokan dari yang terkecil dari awal pendakian atau tanjakan di tepian Danau Singkarak hingga ke urutan kelokan terakhir di puncak pendakian di Kecamatan Matur. Saat melintas di jalur itu, jangan pelit membunyikan klakson saat akan memasuki kelokan untuk memberitahu kendaraan dari arah atas sehingga tidak berbarengan berpapasan di kelokan. 3. Jalan Kawasan Mandeh. Jalan Kawasan Mandeh, yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, menawarkan pemandangan Samudra Hindia dan gugusan pulau kecil yang memikat. Disebut sebagai Raja Empatnya Sumatera Barat, tempat ini telah menjadi destinasi favorit para wisatawan sejak dibukanya jalan baru pada tahun 2018. Sementara itu salah seorang pengendara yang pernah melewati jalur tersebut, M. Noli menilai rambu yang menginformasikan kelokan, tanjakan dan turunan di Jalan Kawasan Mandeh memang harus ditambah agar bisa jadi pedoman bagi pengendara. Pada daerah Sungai Pisang, Kota Padang, pengendara harus lebih ekstra hati-hati, menggunakan porseneling 1 cukup lama untuk bisa melewati tanjakan yang curam dan panjang. Setelah itu, pengendara akan dihadapkan pada turunan yang tajam dan sama ekstremnya hingga kondisi rem harus benar-benar baik. Seperti diketahui kawasan wisata Mandeh yang terletak di Kabupaten Pesel dijuluki Raja Ampat dari Sumatera Barat, namun akses jalan ke Mandeh dari Padang ke Sungai Pisang tidak bisa dilewati bus pariwisata, karena terdapat 2 tanjakan dan turunan panjang yang sangat ekstrim sehingga membahayakan, terlebih bila terjadi macet. Langkah 2 kepala daerah membahas kondisi perbatasan 2 wilayah Padang dan Pesel dinilai menjadi fokus media ini, yang juga hadir pada pesta pernikahan tersebut. Bagaimana diskusi hangat Wali Kota Padang, Fadli Amran dan Bupati Hendra Joni ini rangkumannya. Selain itu rambu dan marka jalan di lokasi itu juga belum terpasang maksimal sehingga pengendara harus hati-hati terutama pada beberapa titik dengan kelokan tajam. Dan pihaknya rambu-rambu jalan di kawasan Mandeh memang harus ditambah agar bisa jadi pedoman bagi pengendara. Pada daerah Sungai Pisang, Kota Padang, pengendara harus lebih ekstra hati-hati, menggunakan porseneling 1 cukup lama untuk bisa melewati tanjakan yang curam dan panjang. Setelah itu, pengendara akan dihadapkan pada turunan yang tajam dan sama ekstremnya hingga kondisi rem harus benar-benar baik. 4. Jalan Kelok 9. Jalan Kelok 9, yang terletak di Kabupaten 50 Kota, menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Dengan jembatan layang megahnya, jalan ini menawarkan panorama yang memukau dan menjadi salah satu yang terindah di Sumatera Barat. Bahkan Jalan Kelok 9 ini sudah terkenal di dunia karena keindahannya. Objek wisata ini tidak hanya menawarkan tantangan berkendara, tetapi juga pemandangan alam yang luar biasa. Jalan ini diapit oleh 2 cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau. Kedua cagar alam ini menawarkan keindahan lembah hijau, bukit-bukit menjulang, serta air terjun yang memesona. Pemandangan ini membuat perjalanan di Kelok 9 menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Selain itu, dari atas jembatan layang, pengunjung dapat menikmati pemandangan spektakuler lembah dan bukit yang mengelilingi Kelok 9. Jembatan layang ini sering dijadikan spot foto oleh para wisatawan karena desainnya yang unik dan pemandangan alam yang memukau. Jembatan layang Kelok 9 adalah salah satu pencapaian teknik sipil terbesar di Indonesia. Jembatan ini terdiri dari 6 jembatan dengan panjang total 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1537 meter. Tinggi tiang-tiang betonnya bervariasi, mencapai 58 meter. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri 2 dinding bukit terjal, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Jembatan layang ini tidak hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Dari atas jembatan, wisatawan dapat menikmati pemandangan lembah dan bukit yang mengelilingi Kelok 9. Jembatan ini juga dilengkapi dengan area parkir dan tempat istirahat untuk pengunjung. Berkendara di Kelok 9 membutuhkan keterampilan dan kewaspadaan tinggi. Tikungan-tikungan tajam dan jalan yang sempit membuat perjalanan di sini menjadi tantangan tersendiri. Namun, bagi para pecinta petualangan, tantangan ini justru menjadi daya tarik utama. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Mudik Lebaran 2026 ke Sumatera Barat kurang lengkap jika tidak melewati 4 jalan-jalan indah di dunia. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman.
Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.